Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Adisti dengan NIM 21060049. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi bab 9 tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Di mana pertama kita akan membahas tentang siklus bisnis. Fluktuasi dalam jangka pendek dalam output dan kesempatan kerja atau employment disebut dengan siklus bisnis. Siklus bisnis sendiri atau business cycle adalah sebuah pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi itu mengalami kenaikan atau penurunan dan mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi kontraksi pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, GDP dan komponen-komponennya. GDP adalah hal pertama untuk memulai ketika kita menganalisis siklus bisnis. Karena GDP merupakan ukuran terbesar dari kondisi perekonomian suatu negara. Biro Penelitian Ekonomi Nasional atau NBER adalah penentu resmi apakah perekonomian tersebut mengalami resesi atau tidak. Dalam resesi, baik konsumsi ataupun investasi mengalami penurunan. Namun, investasi atau perlengkapan bisnis, konstruksi, dan inventaris bahkan lebih berisiko terhadap sebuah penurunan. Selanjutnya, indeks indikator ekonomi utama. Banyak ekonom dalam bisnis atau pemerintah memiliki peran meramalkan fluktuasi dalam jangka pendek perekonomian. Salah satu cara yang digunakan para ekonom untuk meramal atau melihat pada indikator utama atau leading indicators setiap bulannya, Conference Board adalah sebuah kelompok riset ekonomi swasta mengumumkan indeks dari indikator-indikator ekonomi utama terdiri dari 10 seri data. Nah, 10 seri data atau indeks indikator ekonomi utama tersebut yaitu yang pertama, hari kerja rata-rata per minggu pekerja produksi industri manufaktur. Yang kedua, klaim mingguan awal rata-rata untuk asuransi pengangguran. Dan yang ketiga, pesanan baru barang konsumen dan material disesuaikan untuk inflasi. Yang keempat, pesanan baru barang modal non-pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Yang keenam, pemberian izin gedung baru. Yang ketujuh, indeks harga saham. Yang kedelapan, jumlah uang beredar atau M2 disesuaikan dengan inflasi. Yang kesembilan, penyebaran tingkat bunga. Dan yang terakhir, indeks harapan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat demand atau yang lebih kita kenal dengan AD merupakan hubungan antara jumlah output diminta dan tingkat harga agregat. Permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin orang beli pada tiap tingkat harga tertentu. Seperti yang telah kita pelajari pada teori kuantitas uang atau yang dirumuskan dengan MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang, P adalah tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Diasumsikan dari teori ini menjelaskan perputaran uang adalah konstan. Nah, asumsi perputaran konstan ini sebanding dengan asumsi permintaan konstan akan keseimbangan uang real per unit. Selanjutnya, kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat atau agregat demand menunjukkan hubungan yang negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta atau Y. Digambarkan untuk nilai jumlah uang beredar dengan atau M tertentu. Kurva ini miring ke bawah karena semakin tinggi tingkat P, maka semakin rendah tingkat keseimbangan real M atau P. Dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta atau Y, seiring tingkat harga menurun maka akan bergerak ke bawah sepanjang kurva AD. Bisa dilihat seperti gambar. Selanjutnya, kita masuk pada penawaran agregat. Penawaran agregat atau agregat supply atau yang kita kenal dengan AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan
dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tapi harga akan kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat tergantung pada horizon waktu tertentu. Ada dua jenis kurva penawaran agregat yang berbeda. Yang pertama, kurva penawaran agregat jangka panjang, dan yang kedua, kurva penawaran agregat jangka pendek. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kebijakan stabilisasi. Perubahan eksogen pada penawaran atau permintaan agregat disebut dengan guncangan atau shock. Guncangan yang mempengaruhi penawaran agregat disebut dengan guncangan penawaran atau dikenal dengan supply shock. Dan guncangan yang mempengaruhi permintaan agregat disebut dengan guncangan permintaan atau demand shock. Guncangan-guncangan ini yang mengganggu perekonomian, mendorong output dan pengangguran menjauh dari tingkat aslinya atau alamiahnya. Satu tujuan dari model penawaran atau permintaan agregat adalah untuk membantu menjelaskan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Ekonom memakai istilah kebijakan stabilisasi atau stabilization policy merujuk pada kebijakan yang diambil untuk mengurangi tekanan fluktuasi dalam jangka pendek. Kebijakan stabilisasi mencoba memperkecil siklus bisnis dengan menahan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alamiahnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.